Pertama saya mohon maaf terlambat Pak. Pagi tadi saya mendamaikan dulu guru dan orang tua siswa yang berselisih karena anaknya ditampar. Hari ini saya membuat surat edaran pada para guru, kalau anaknya nakal itu cukup diberi hukuman yang mendidik. Bersihin halaman, toilet, kemudian ngecat tembok, bersihin kaca, ngurus sampah. Tidak boleh hukuman fisik karena seringkali beresiko, aspek hukumnya memang diatur undang-undangnya. Kemudian yang kedua, di Jawa Barat itu sebenarnya sudah ada 200 pengacara yang mendampingi guru SMA dan SMK. Kebetulan yang berselisihnya SMP, kewenangannya bupati. Kemudian yang ketiga, sudah ada surat pernyataan dari seluruh orang tua siswa, manakala anaknya tidak mau mengikuti pendidikan kedisiplinan di sekolah, tidak mau menerima sanksi di sekolah, maka anaknya dikembalikan ke orang tua siswanya. Ini cara kami untuk merubah cara berpikir. Yang kedua, kami sampaikan juga di tengah-tengah kita menghadapi menurunnya daya dukung fiskal pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kita kehilangan 2,5 triliun, pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini juga itu memberikan asuransi ketenaga kerjaan pada 1 juta orang tenaga informal. 1 juta orang mulai tahun ini, mulai bulan ini kita boleh setor 1 juta orang. Dengan tujuan aja adalah mereka yang bekerja pada sektor informal, sopir, kemudian tenaga kebersihan, tukang macul, nelayan, petani, kuli panggul, kemudian juga kuli ngaduk, kuli nembok, pemulung, asisten rumah tangga, kemudian seniman, dan semuanya itu mendapat pelindungan dari asuransi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini adalah tekad kami. Dan untuk apa? Bahwa saya selalu menyampaikan pesan, kalau membangun dengan banyak uang itu biasa. Tapi kalau kita survive membangun dengan sedikit uang, itu namanya luar biasa. Dan hari ini kami sampaikan ke Bapak, kita mulai November WFH Pak. Jadi pegawai itu yang masuk kantor hanya yang memberikan layanan. Yang tidak memberikan layanan langsung bekerja di rumah. Dia menggunakan sistem digital. Dan kemudian kami membagi struktur tunjangan menjadi 2. Satu yang WFH nanti beda dengan yang layanan. Kemudian beda yang pekerja lapangan, mereka akan jauh lebih tinggi, yang WFH lebih rendah. Ini adalah bagian dari efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana kami memangkas hampir 75% dana rutin pemerintah provinsi. Dan kami arahkan untuk membangun infrastruktur. Jalan harus selesai pada 2 tahun, karena jalannya naik loncat Pak, dari 400 menjadi 4 triliun. Kemudian irigasi naik loncat, biasanya hanya 0, sekarang 500. Jaringan listrik loncat, biasanya 0, sekarang hampir 500 miliar per tahun. Pemasangan PJU dulu paling hanya 20, kini menyentuh angka 1 triliun. Sekolah-sekolah dulu rehab segala macam 0, sekarang hampir mencapai 1 triliun. Kami ingin ngebut dalam waktu 2027, seluruh infrastruktur dasar Provinsi Jawa Barat sudah selesai. 2028 kami udah ngomong kemarin dengan Direktur Utama PT KAI, kami ingin menyambungkan kereta yang agak sedikit lebih kenceng, ya Agro Parahyangan dari Jakarta ke Bandung, pengen waktu tempuhnya 1,5 jam sampai 1 jam. Dan nanti terkoneksi sampai Banjar, sampai Pangandaran. Nanti juga ada kereta yang mengangkut hasil panen dari Tasik sampai Jakarta. Nanti ada gerbong khusus di mana bawa kambing boleh naik kereta dengan gerbong khusus, tidak bareng dengan yang lain. Kemudian ngangkut padi nanti dari Cirebon, kami ingin melalui stasiun-stasiun, dan saya sudah memberi 3 nama di situ. Kereta yang ngangkut hasil pertanian namanya Tani Mukti. Kemudian yang nanti kereta yang disebut kereta yang menghubungkan dari Jakarta sampai Banjar yang waktunya lebih cepat, itu namanya Kilat Pajajaran. Kemudian nanti ada kereta wisata di bulan Desember awal dari Jakarta sampai Cianjur, itu namanya Jaka Lalana. Karena Jaka itu laki-laki kerjanya keliling. Lalana. Kalau Mas Menteri Menko namanya Joko Lelono. Nah, kalau orang Betawi Jeke Lelene. Ini adalah ikhtiar-ikhtiar kami, dan konsep layanan seperti ini kami berlangsung seminggu 2 kali Pak.
keliling Jawa Barat dan sekarang hampir selesai. Tinggal satu lagi kota Cirebon. Biasanya siangnya kita memberikan layanan seperti ini. Malamnya ada pagelaran seni yang hadirnya rata-rata 30.000 orang. Dan kemudian dari situ lahirlah ekonomi berputar. Karena ekosistem ekonominya jalan, pedagang ikat, kaos, dan sejenisnya. Dan yang menarik Pak di Jawa Barat, kaos gubernur tuh dibeli Pak laku. 50.000 harganya. Jadi tidak banyak ada kantornya itu biar konternya dan rame. Saya punya tempat Pak di tempat tinggal saya di Subang namanya Lembur Pakuan. Tingkat kunjungannya dalam setiap minggu mencapai 30.000 orang Pak. Itu ada pagelaran seni segala macam di situ, UMKM hidup. Penghasilan tukang satenya Sabtu Minggu itu 100 juta. Dan ini siklus, dan saya sudah minta kepada para kepala daerah untuk membuat satu-satu desa saja tiap daerah yang ditata, membuat siklus ekonomi dan berjalan. Dan ini adalah harapan kita karena Jawa Barat itu daerah yang memiliki dua kualitas. Kalau datang ke Jabar itu dua yang akan dirasakan. Ngeunah dahar tibra hees. Itu. Jadi orang Sunda itu prinsipnya ngeunah dahar tibra hees. Makanya Jawa Barat itu ke Jawa Barat cari apa? Cari makanan dan cari tempat penginapan yang bisa membuat tidur nyenyak. Kedepannya saya sudah meminta kepada Bupati Wali Kota karena hotel itu bukan kewenangan kita. Kewenangan Bupati Wali Kota. Coba kita belajarlah dari Bali. Hotel-hotel itu berpakaian baju khas daerahnya masing-masing. Kemudian seniman-seniman tuh di hotel tukang gambang itu kan gambang Bali itu bagus. Itu kan gambang itu menjadi hal yang wajib di hotel-hotel bintang. Kaca pisuling menjadi hal yang wajib. Ini siklus ini akan membangun sistem pariwisata karena kebudayaan itu nih Pak Profesor Fadlizon, mohon maaf kalau saya berlebihan, itu menurut saya ada 4 hal. Yang pertama, orang Sunda mah gini, nu kadele, nu karenge, nu karasa, nu karampa. Apa itu artinya? Seni itu akan melahirkan enak didengar, indah dilihat, kemudian nyaman dirasa, dan kemudian juga membuat kita bahagia. Rumusnya cuma satu, saya belajar betul tuh. Kenapa orang ingat ke Bali terus? Karena apa? Karena di Bali itu ada 3 hal yang terjadi. Pertama adalah ada gamelan yang tidak pernah berhenti. Yang kedua ada desain arsitektur yang seragam, punya karakter Bali. Yang ketiga ada buhur, ada ratus yang dibakar. Dan itu terjadi di Mekah. Ya kalau orang pergi ke Mekah, buhurnya itu sama. Cuman bedanya orang Sunda bakar kemenyan itu dianggap haram. Orang Mekah tiap hari bakar kemenyan di depan tokonya. Yang disebut dengan buhur. Ini adalah strategi peradaban yang harus kita selesaikan. Nggak boleh lagi begitu. Jadi nanti kalau di gedung sate bakar kemenyan, bukan saya ngundang jurig. Justru saya ngusir jurig. Jurig apa? Virus, bakteri jahat suruh pergi. Yang datang adalah bakteri yang baik. Gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Dan kemudian kemenyannya harus kemenyan pilihan. Kemenyan yang terbaik itu ada di Sumatera Utara. Dari pohonnya langsung. Warnanya putih. Makanya kata orang Sunda, kalau hidup bahagia itu begini kalimatnya. Asa karagragan menyan bodas. Itu kalimatnya. Artinya menyan terbaik itu bodas. Orang Arab tuh pakai buhur. Itu juga sama. Nah kita ini agak aneh-aneh. Yang tidak boleh itu bakar menyan yang murah. Bau. Nanti jin yang datangnya itu jin yang sakit. Nah ini penting Pak. Ini penting karena bagaimanapun kita harus punya cara untuk bangun tren. Sehingga hari ini Pemda Jabar mulai menetapkan desain-desain arsitek. Gapuranya seperti ini, mulai pagarnya seperti ini. Nanti akan terus kami lakukan. Dan perlu disampaikan, saat dulu saya melarang studi tour, semua orang demonstrasi ke saya di sini. Pak Kapolda. Kemudian alasannya apa? Akan membunuh pariwisata. Tetapi berdasarkan survei BPS kemarin terakhir, justru sekarang pariwisata Jawa Barat mengalami peningkatan lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi bukan orang Jawa Barat yang dibawa keluar, padahal pinjem bank emok, bank keliling, tapi orang luar Jawa Barat bawa uang ke sini. Saya ketemu di jalan barusan orang Lampung lagi di minimarket. Itu dari mana? Lampung. Setiap hari orang datang ke sini. Dan ini harus terus dijaga. Dijaga bagaimana kita menata lingkungan, kebersihan. Dan saya minta Pak Sekda
Gak ada masalah. Para pegawai pun menurut saya harus mulai memakai baju-baju yang memiliki implikasi kepariwisataan.